Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Tower. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka, The Tower kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan keadaan kamu. Yang, mohon maaf, teman-teman, aku melihat memang ada beberapa kegagalan yang sedang kamu rasakan. Ya, kekecewaan, ada pengkhianatan, kehancuran, sebuah kondisi kehidupan yang mungkin dalam fase yang cukup kritis. Ya. Nah, jadi apa yang aku katakan tersebut, teman-teman? Ini cukup menggambarkan tentang bagaimana keadaan kamu yang sebenarnya memang penuh dengan beban dan tekanan. Ya. Masalah-masalah yang dihadapi tentu cukup relatif. Mungkin ada yang mengalami masalah di dalam kondisi ekonomi, usaha, pekerjaan, rumah tangga, asmara, dan bahkan terkait dengan masalah kesehatan, teman-teman. Ya. Nah, oke, kita katakan secara menyeluruh. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah dalam pekan ini kamu berpotensi berpeluang akan bangkit dari segala keterpurukan? Ya, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya The Chariot. The Chariot muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini, kalau aku katakan sih, kamu berpeluang, kamu berpotensi akan bangkit dari segala keterpurukan ini, meskipun di dalam fase ini, ya, benar-benar dalam fase yang cukup kritis, teman-teman. Artinya mungkin seperti tidak ada sebuah harapan, ya. Seperti tidak ada sebuah tanda-tanda kamu akan bisa bangkit kembali, bisa bahagia kembali, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin kalau aku lihat, ya. Semuanya akan menjadi mungkin. Bisa jadi peluang yang akan kamu dapatkan inilah sebuah keajaiban, teman-teman. Ketika kamu sudah dalam fase yang benar-benar dalam berpasrah banget, ya. Kemudian dalam fase yang memang sedang pesimis, ya. Jadi keajaiban itu datang ketika apa, teman-teman? Ya ketika memang Tuhan sudah berkehendak. Ketika Tuhan benar-benar melihat kamu tuh sudah berjuang selama ini, teman-teman. Ya, dan pada akhirnya, ya ketika Tuhan sudah berencana dengan rencananya yang baik untuk kamu, teman-teman, tentu tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Three of Wands ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah transisi kehidupan baru di dalam kehidupan kamu akan terjadi. Ya, sebuah transisi kehidupan baru di dalam kehidupan kamu itu akan segera dimulai, teman-teman. Artinya memang sangat berpeluang banget kamu akan bangkit dari segala keterpurukan inilah, paling tidak seperti itu. Ya, di dalam segala hal, ya. Masalah keuangan, ya insya Allah keuangan kamu akan lebih baik. Dan bahkan di dalam kehidupan asmara, ya, rumah tangga, ketika ada pengkhianatan dan bahkan rumah tangga kamu, asmara kamu dalam fase yang benar-benar di ujung tanduk, teman-teman, berpotensi akan kembali selaras, berpotensi akan terjadi kembali sebuah kehidupan asmara yang lebih baik, ya, kehidupan baru akan terjadi, teman-teman.
Jadi itu yang dinamakan sebuah keajaiban. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, kun fayakun. Kemudian aku punya Three of Pentacles, 3 koin, teman-teman. Jadi memang di sini kamu akan bertemu dengan banyak banget energi-energi positif. Ya, mungkin sebuah perantara dari kecampur tangan Tuhan semesta, teman-teman. Ya, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Nah, mungkin orang-orang baik inilah nantinya, ya, yang akan membantu kamu, gitu. Ya, kalau misalkan ada masalah di dalam kondisi usaha, ya mungkin seseorang tersebut ngajak usaha bareng ya teman-teman, bisnis bareng, membangkitkan kembali usaha kamu dengan mungkin juga memberikan modal, ya, pinjaman. Di dalam perihal yang lain juga sama. Ya, jadi memang pada intinya bakal banyak kejutan ya dalam pekan ini, insya Allah. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi keuangan ya teman-teman Gemini dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Gemini dalam pekan ini? Aku punya Six of Swords. Ada 6 pedang, teman-teman. 6 pedang ini muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Untuk masalah keuangan memang dapat aku akui, teman-teman, dalam fase yang masih berjuang. Nah, ketika dalam fase yang masih berjuang, memang tidak dapat dipungkiri loh. Ya, kalau dikatakan mungkin ada masalah di dalam kondisi keuangan kamu ya, bisa jadi seperti itu teman-teman. Ya, dan kemudian aku punya The Magician, hampir sama dari poin pertama teman-teman. Bakal ada sebuah keajaiban. Lagi dan lagi, kenapa? Kamu berani menghadapi sebuah tantangan dan masalah yang ada. Jadi ketika kamu berani menghadapi sebuah tantangan dan masalah yang ada teman-teman, maka ya, tidak ada yang tidak mungkin lah gitu ya. Paling tidak seperti itu teman-teman. Ya ketika banyak gelombang masalah artinya mungkin banyak kebutuhan. Ya kemudian mungkin juga masalah tersebut berupa kamu habis ditipu seseorang teman-teman. Ya dan bahkan ketika dalam fase yang cukup terpuruk sekalipun teman-teman, niscaya ya roda kehidupan itu akan berputar kok. Kamu akan merasakan kembali sebuah kondisi kehidupan ekonomi yang bakal lebih stabil kalau aku lihat. Ya kenapa? Ini kamu seperti memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya dan rezeki nanti bakal datang dari segala penjuru arah. Ini yang aku lihat. Karena apa? Energi kamu seperti energi penarik nantinya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Wands. 8 tongkat. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kamu untuk tetap bangkit. Ya, bagaimana caranya kamu untuk tetap ikhtiar gitu teman-teman ya. Kemudian terus doa ikhtiar tadi kerja keras ya teman-teman. Karena untuk mendapatkan rezeki yang bagus ya tidak dapat dipungkiri harus ada action dilakukan gitu ya. Tapi untuk masalah bagaimana kondisi keuangan kami insya Allah bakal ada kabar baik kok. Ya, rezeki kamu cukup bagus nantinya. Amin ya. Semoga ada perubahan teman-teman. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman. Gemini ya, yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, aku punya Queen of Cups, Ratu Cangkir, ada Five of Pentacles, ada 5 koin, dan aku punya Four of Wands, ada 4 tongkat teman-teman. Nah, jadi dari kartu ketiga kartu ini teman-teman, ya cukup menggambarkan sih sebenarnya tentang bagaimana sebuah kesabaran kamu ketika kamu diuji dengan beberapa masalah-masalah kehidupan di dalam rumah tangga. Ya, tidak dapat dipungkiri ada masalah ekonomi yang sedang terjadi di dalam rumah tangga kamu. Ini karena faktor kesehatan, kondisi kesehatan kamu yang mungkin kemarin lagi nggak stabil teman-teman. Sehingga mungkin di situ memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, mohon maaf. Tetapi masalah-masalah yang terjadi di sini sih yang aku lihat bakal segera tuntas ya. Untuk masalah rezeki tadi teman-teman sama, bagus nanti bakal bagus kembali, bakal stabil kembali. Nah, dan bahkan masalah ini juga meliputi segala hal ya, baik masalah konflik, ketidakharmonisan ya, dan kemudian masalah-masalah yang lain teman-teman. Yang aku lihat nanti bakal kembali harmonis, kembali bahagia ya. Jadi tetap optimis ketika mungkin selama ini rumah tangga kamu selalu dilanda dengan berbagai ujian yang berat ya teman-teman. Yang paling penting adalah bagaimana untuk tetap menjaga sebuah komitmen? Ya, itu sangat penting kesetiaan teman-teman. Biarpun banyak ujiannya, tapi harus berkomitmen. Yakin bahwasannya ke depan pasti bakal bisa lebih bahagia. Ya, semua butuh proses. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan
asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran. Aku punya The Star, ada Seven of Pentacles, dan aku punya Two of Swords ya teman-teman. Nah, mengenai tentang hubungan berpacaran kamu, ya oke, memang mungkin awal-awal terlihat begitu indah teman-teman. Tetapi lama-kelamaan timbul sebuah kejenuhan. Nah, ini biasanya karena terlalu menggebu di dalam sebuah hubungan. Ya, satu hal yang mungkin harus kamu pahami ya teman-teman. Terkadang ketika terlalu menggebu di dalam sebuah hubungan, ya jadi mungkin sering ketemu, sering komunikasi memang penting dan wajib. Tetapi ketika terlalu, ya over banget teman-teman, ya timbulnya nanti ini. Kenapa? Nanti di situ bakal terlihat terbongkar semua bagaimana sifat watak karakter ya masing-masing. Memang penting ya, tetapi ketika mungkin eh, terlalu menggebu ya timbulnya apa? Sebuah kejenuhan teman-teman. Di sini aku lihat jenuh banget, sudah merasa jenuh. Dan di sini ujian masalah sudah mulai datang teman-teman. Ya apa itu ya? Nah, itu tadi ketika sudah mengetahui, mengenal tentang bagaimana sifat watak karakter masing-masing, ternyata memang sebuah keegoisan yang tidak dapat dipungkiri teman-teman. Ya ini yang cukup menonjol banget ya. Dan kemudian di sini seolah-olah memang dia sudah cukup apa ya, berupaya untuk menghindar loh teman-teman. Ya, berupaya untuk menghindar. Ya itu tadi kenapa timbul sebuah kejenuhan, jenuh nih, mungkin bosan mungkin teman-teman karena apa ya? Ya di satu sisi karena keegoisan juga. Kemudian di satu sisi karena sudah seling kenal, teman-teman sudah mungkin mendapatkan semua, mohon maaf ya. Jadi kesannya apa, ya tidak ada lagi hal-hal yang harus dipertahankan di situ. Jadi apa, timbul sebuah kejenuhan. Jadi kalau untuk masalah bagaimana apakah bisa dipertahankan teman-teman, sebenarnya sih bisa. Ya jadi kembali jalin sebuah komunikasi yang baik teman-teman, dan yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk bersikap, bertindak dewasa ya. Kurangi deh, minimalisin teman-teman yang namanya apa, keegoisan masing-masing. Maka niscaya di situ nanti pasti bakal timbul, ataupun cari sebuah momen momen terbaik untuk bersama ya teman-teman, liburan kah, healing kah, ya itu penting di dalam sebuah hubungan. Oke? Agar tercipta kembali suasana-suasana baru, suasana-suasana yang mungkin lebih romantis ya seperti itu. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang jomblo, single mom dan single dad. Aku punya Knight of Pentacles, The Devil, dan aku punya Ace of Wands. Oke. Kamu gak usah khawatir ya teman-teman. Untuk masalah jodoh dan asmara ada kabar baik yang aku lihat. Kabar baiknya ini, kamu bakal bertemu dengan seseorang yang bakal berkomitmen. Ya, seseorang yang sangat dewasa dari pola pikir ya. Dari segi usia mungkin dia lebih muda dari kamu teman-teman. Ya, ini tadi jawaban atas ini semua. Karena tidak dapat dipungkiri selama ini kamu selalu sulit di dalam menemukan jodoh dan pasangan hidup teman-teman. Karena ada satu energi yang membuat kamu tuh selalu terbelenggu. Ketika kamu dekat dengan seseorang selalu gagal. Ya, ternyata energi yang membelenggu kamu ya tetap sih selalu dari energi kehidupan masa lalu yang nggak ingin, nggak senang kamu bahagia dengan yang lain, teman-teman. Dan aku punya Ace of Wands. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan memperoleh kebahagiaan kamu, teman-teman. Gak usah khawatir. Ya, jodoh akan segera datang di dalam kehidupan kami, insya Allah dalam waktu dekat ini. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Sun, Nine of Wands, dan aku punya Nine of Cups ya. Oke, tentang bagaimana sebenarnya ya energi dari dia. Kalau aku katakan ya teman-teman, dia orang yang sangat berkomitmen sih di dalam sebuah hubungan nantinya gitu ya. Namun mungkin di satu sisi ada sebuah ketakutan ya, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan teman-teman. Ya mungkin karena adanya beberapa track record, ataupun mungkin bisa jadi karena belum siap untuk move on juga ya. Tetapi bagaimana ke depan, aku lihat sih bakal bagus ya masa depan kamu dengan dia teman-teman. Berpotensi akan sukses nih kalau bareng nanti misalkan ya teman-teman. Potensi kamu akan hidup lebih bahagia itu cukup terlihat. Tapi mungkin sebuah ketakutan ini bisa jadi karena adanya beberapa track record yang pernah terjadi, sehingga itu yang menimbulkan sebuah kekhawatiran. Ya nggak apa-apa sih teman-teman, kalau masih nggak terlalu yakin jangan terburu-buru banget ya. Jalani dulu. Ya mudah-mudahan kalau memang nanti ya berjodoh pasti Tuhan akan segera mempertemukan, ya menyatukan seperti itu. Oke. Next, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini.
Aku punya tanggal 13, 16, 22, 31, tanggal 8, 17, tanggal 5, 26, 27, 20, 10, dan tanggal 7. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.